Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, rusaknya rantai pasok atau supply chain dunia akibat pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia dan Ukraina membuat harga-harga komoditas melonjak. 60 negara kini terancam bangkrut karena tingginya inflasi, tingginya utang yang meningkat, serta juga kenaikan suku bunga dolar atau Amerika Serikat. Meski inflasi Indonesia terkendali, salah satu yang patut diwaspadai Indonesia adalah krisis pangan. Kita melihat bagaimana berita-berita memberikan informasi itu. Dan kemudian, selain lonjakan harga komoditas, pembatasan ekspor yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap bahan pangan mereka karena beberapa sebab, ada karena climate change, juga ada karena krisis, membuat lonjakan harga komoditas meningkat. Kita melihat data yang diperoleh dari International Food Policy Research Institute, ada beberapa negara yang kemudian membatasi atau menahan ekspornya. Kita masih ingat India menahan atau tidak lagi mengekspor gandum untuk beberapa saat. Kita juga melihat atau masih mengingat Indonesia sendiri pernah menahan untuk tidak mengekspor CPO. Kita lihat ada beberapa negara lain yang memang karena perang tidak bisa lagi mengekspor beberapa komoditasnya. Kita melihat Rusia tidak bisa mengekspor gula, tidak mengekspor gandum dan juga beberapa komoditas serealia. Sementara Ukraina juga tidak bisa mengekspor gandum, kemudian beberapa biji-bijian. Kalau kita melihat di tengah kondisi seperti itu, Indonesia masih harus mengimpor beberapa bahan pangan yang ini dikhawatirkan juga bisa membuat Indonesia mengalami kelangkaan pangan dan inflasi. Kita lihat data dari FAO per 2020, 10 komoditas pangan yang paling banyak diimpor Indonesia adalah gandum. Gandum karena memang tidak tumbuh di Indonesia, yang membutuhkan gandum butuh 4 musim untuk menumbuhkannya. Kita juga banyak mengimpor gula mentah kristal, kedelai, dan jagung. Kalau kita melihat kenaikan harga pangan juga pasokan yang berkurang, ini bisa membuat pengeluaran masyarakat untuk pangan meningkat. Apakah demikian? Kita lihat datanya. Kita melihat data yang kami peroleh dari BPS per 23 Juni 2022, yang di atas adalah pengeluaran pangan untuk membeli bahan pangan masyarakat pedesaan, yang di bawah adalah perkotaan, yang rata-rata meningkat antara 45 hingga 55%. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan Indonesia selamat dari ancaman krisis pangan? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini dalam Economic Challenges bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, terancam krisis pangan. Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara. Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama. Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Tentu kalau ekonomi dunia melemah, saya kira akan dampak ke seluruh negara termasuk bagi Indonesia ya. Ada beberapa jalur. Yang pertama adalah di jalur perdagangan. Permintaan dunia pasti akan melemah karena mereka akan menyesuaikan kapasitas ekonominya. Muaranya akan terjadi, tentu saja suplai pangan di dunia ini akan turun dan ini akan menjadi bagian-bagian dari ancaman kita. Tapi saya sendiri yakin 2 minggu, ya 2 minggu harga minyak goreng curah 14.000 stabil aman di mana-mana. Ya. Dan pemirsa, pada malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana Indonesia bisa selamat dari ancaman krisis pangan. Telah hadir bersama kita Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah hadir Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiadi. Mas Andre, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Mas Yose, selamat malam. Selamat malam. Baik, untuk memulai dialog kita pada malam ini, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Menteri.
sejumlah harga pangan sudah naik, Pak. Dan itu memang kita tidak bisa pungkiri karena situasi global. Sejauh ini apa bahan pangan yang diwaspadai oleh pemerintah untuk kemudian membuat kita punya ketahanan pangan, Pak Menteri? Ya, Leo, memang kita negara besar. Kita penduduk kita 273 juta yang butuh makanan. Ya. Dan pertanian bukan saja makanan sebenarnya, tetapi sekaligus lapangan kerja. Pertanian juga sekaligus adalah bagian untuk memberikan nutrisi untuk kesehatan. Dan juga bahan pangan kita sekaligus memutar industri-industri yang berkait dengan pangan. Betul. Oleh karena itu dengan kondisi yang kita miliki, alam yang cukup bersahabat selama ini, di luar dengan hadirnya climate change yang baru, sebenarnya negara kita memiliki potensi pertanian atau menjadi negara agraris yang memiliki potensi untuk kita kembangkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu memang ada beberapa pangan dasar yang bagi pemerintah harus dijaga. Ada 12, ada beras, ada jagung, ada kedelai, ada bawang merah, bawang putih, gula, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam, gula konsumsi dan minyak goreng. Nah, diantaranya ada 4 yang bersubstitusi impor. Yang bersubstitusi impor itu antara yang kedelai, yang kedua bawang putih karena memang dia berada pada subtropis, negara-negara subtropis. Juga daging sapi kita masih impor. Tetapi neraca kita nanti Arif bisa jelaskan nanti Badan Pangan Nasional kita. Neraca kita so far masih cukup oke. Artinya begini, melihat pangan yang ada itu, melihat ketersediaan dan produksitas, dan ya tentu saja di luar itu ada stabilisasi harga dan lain-lain. Tetapi masih aman maksudnya? Untuk ketersediaan dari neraca yang kita miliki, termasuk bahan yang bersubsidi impor sampai Desember, saya kira masih dalam kondisi terkendali, aman. Oke, Pak Menteri, tapi tadi kita lihat juga data bahwa ada beberapa sebab, kan ada yang mengalami perang Rusia-Ukraina, ada yang mengalami kekeringan parah juga. Kita tahu India itu menahan ekspor gandum, dan itu kan banyak yang kita impor, Pak. Apa yang kita sudah lakukan untuk mengantisipasi kalau komoditas yang kita impor ini harganya naik terus ini, Pak? Kan kita tidak tahu perangnya sampai kapan ini. Ya, krisis pangan di dunia akan terjadi dan tidak perlu kita tunggu kapan. Yang jelas kita masih survive sampai sekarang, tapi tidak berarti kita aman. Kita harus dari sekarang memiliki ketersediaan yang cukup. Beberapa negara bahkan tidak mau mengekspor lagi kan. Betul. Contohnya tadi gandum dan lain-lain. Tetapi untuk ketersediaan pangan dasar kami jaga. Katakanlah beras kita harus overstocknya cukup, bla bla bla, dan lain-lain. Tetapi memang kalau gandum, walaupun tidak masuk dalam, katakanlah dalam 12 pangan pokok itu, gandum akan bersoal dan itu menjadi komoditi yang seharian kita makan mie dan lain-lain, maka substitusinya harus dipersiapkan. Substitusi gandum itu bisa dipersiapkan melalui singkong, melalui sorghum, dan ini sudah diperintahkan kepada kami oleh Bapak Presiden, bukan sagu. 3 ini bahan dasarnya sebenarnya Indonesia kita miliki. Betul. Kita harus memang harus bisa survive dan secara bertahap kemandirian kita dan tentu saja pengembangan varietas seperti ini harus kita lakukan. Dan itu harus masuk dalam strategi kita ke depan. Oleh karena itu bagi saya, bagi Kementan, strategi yang kemarin tidak cukup. Harus ada extraordinary sesuai perintah Bapak Presiden untuk melakukan expand, untuk melihat substitusi impor mana yang sudah bisa kita lakukan. Katakanlah termasuk kedelai dan lain-lain. Terima kasih Pak Menteri. Saya ingin ke Kepala Badan, Pak Arief. Badan Pangan kan umurnya berapa, Pak? 4 bulan ya? Baru dari Februari. Balita pun belum ya? Ini pertanyaannya begini Pak Arief, karena Badan Pangan ini kan dibentuk tujuannya untuk membuat pasokan pangan kita aman. Yang selama sekian lama yang lalu beberapa kali ada miskoordinasi kalau saya boleh bilang begitu. Pertanyaannya Pak, dengan peningkatan harga bahan-bahan pangan khususnya yang diimpor, yang mau tidak mau kita harus impor, itu Badan Pangan melihat kita masih aman tidak Pak? Iya, izin saya sedikit menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional itu sebenarnya punya 3 ya. Yang pertama itu 3 tugas ya? Iya, ketersediaan dan stabilisasi. Ya.
Yang kedua, kerawanan pangan dan gizi. Ya. Yang ketiga, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Oke. Kemudian base-nya adalah kita menghitung neraca pangan bersama-sama Pak Menteri Pertanian, Iya. Menko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan beberapa lembaga lain. Iya. Sehingga kita tahu persis berapa ending balance di tahun 2021 yang kita carry ke bawah ke 2022. Kemudian prioritas pertama kita adalah menghitung berapa produksi dari teman-teman dari Kementan. Oke. Cukup? Itu yang harus dihitung ya, semua. Kemudian setelah itu kita proyeksikan berapa 1 tahun. Oke. Sehingga dalam 3 bulan itu kita selalu update. Ya. Dan Pak Menko Perekonomian bersama kita semua selalu update meeting. Oke. Dinaikkan ke dalam rakortas. Ya, ya. Nah, untuk menentukan neraca. Ya. Nah, kekurangan berkaitan dengan ketersediaan, kalau memang harus ada pengadaan dari luar, tapi itu adalah alternatif terakhir. Jalan terakhir? Jalan terakhir. Oke. Karena dalam rapat dengan Presiden yang terakhir, Ya. itu perintahnya sangat jelas kepada kita semua. Ya. Yang pertama, tadi Pak Mentan sudah sampaikan, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi. Ya. Kemudian Pak Mentan juga tadi sebutkan, yang ini sudah waktunya Substitusi? barang-barang yang memang bisa diproduksi dalam negeri. Oke. Ini saat ini kesempatannya. Ya. Tadi diskusi di luar bahwa harga kedelai di atas 10.000 itu kita bisa kerjakan hari ini di Indonesia. Jadi Oke. Pak Mentan pun juga sudah melaporkan ada rencana demikian. Ya. Kemudian penganekaragaman konsumsi. Jadi arahannya itu bahwa potensi-potensi di setiap daerah, ya, makanan di setiap daerah itu Itu yang bisa berbeda-beda. dipakai lagi ya? Jangan Oke. paksakan. Ya, jangan Makan. seragamkan lagi? Ya tidak perlu diseragamkan. Oke. Jadi kalau di Indonesia Timur memang makanannya berbeda, ya nggak apa-apa. Baik. Tapi kita siapkan semua ketersediaan, Oke. ya, neraca tadi, sehingga nanti ketercukupan kita semua berdasarkan hitungan-hitungan yang memang Ya. terencana. Terima kasih Pak Arief. Mas Andre, tadi ada data bahwa pengeluaran bahan pangan masyarakat itu sudah naik 45-55% dibandingkan tahun lalu. Kalau DPR melihat, apalagi tadi Presiden sudah berkali-kali sebetulnya bukan hanya sekali, memperingatkan ancaman krisis pangan. Seberapa serius peringatan itu, seberapa siap kita kalau Anda lihat? Ya, kalau sekarang kan kita sudah melihat data bahwa tadi Mas Leonard sudah menyampaikan harga pangan dunia sudah naik. Bukan hanya 30%, tapi sudah 40%. Pengeluaran untuk masyarakatnya di desa dan di kota. Harganya pun sudah naik, Ya, betul. 33%. Ya. Ya. Lalu harga pupuk naik 50%, BBM 70%. Ini harga, bahkan kalau kita baca data PBB itu, pernyataan Sekjen PBB sudah menyampaikan rakyat di dunia yang terdampak krisis pangan itu dari 135 juta sekarang sudah 276 juta. Ya. Lalu kalau dilihat data dari tahun 2016 sudah 500% kenaikan. Ini kan mengkhawatirkan akan bisa terjadi krisis di dunia, bukan hanya Indonesia. Yeah. Dan untuk itu tentu pemerintah setiap negara tentu harus bersiap diri. Apalagi kalau baca pidato Presiden bahwa 60 negara akan menjadi negara miskin, bahkan 45 negara sudah terkonfirmasi. Yeah. Dan ini kan mengkhawatirkan. Dan tentu di DPR kami sebagai mitra pemerintah akan memberikan dukungan politik penuh kepada pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Apa saja tindakan yang harus dilakukan pemerintah? Tentu kita mendorong Pak Syahril Yassin Limpo memastikan kebutuhan bahan pokok kita tersedia. Oke. Bagaimana produksi pertanian kita harus meningkat. Ya. Ya. Lalu yang kedua, kalau memang yang tadi ini disampaikan Pak Arief, ya, bagaimana nanti neraca komoditas itu dilihat. Kalau sesuai pasal Undang-Undang Nomor 18, pasal 36 tahun 2012 kan Undang-Undang Pangan sudah mengatur bahwa kalau memang tidak bisa diproduksi atau tidak mencukupi itu baru kita impor. Oke. Nah ini yang penting pemerintah di koordinasi, komunikasi antar instansi itu harus saling support. Oke. Nah dulu mungkin agak kurang. Nah harapan kami tentu dengan Pak Syahril Yassin Limpo, Menteri yang penuh pengalaman, ya. Lalu ada Pak Arief sekarang wasitnya di tengah sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Tidak ada ego kementerian lagi. Baik. Tapi kita bertarung, berjuang bersama-sama untuk memastikan Indonesia selamat dari krisis pangan. Dan DPR sebagai lembaga
legislatif tentu akan memberikan dukungan politik pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Mas Andre. Nanti di bagian berikut kita ingin cari tahu, saya akan ke Mas Yose, bagaimana gejolak harga pangan dunia ini juga yang disebabkan karena kondisi geopolitik akan bisa mempengaruhi Indonesia. Apakah Indonesia tahan menghadapi ancaman krisis ini sampai akhir tahun? Atau jangan-jangan tahun depan kita akan menghadapinya? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. 24 Februari yang lalu, dunia terkejut saat Rusia menyerang beberapa wilayah di Ukraina dan itu secara langsung juga membuat lonjakan harga energi dan juga harga pangan. Saya ingin ke Pak Yose. Pak Yose, kalau melihat itu, apakah kemudian artinya selama perang Rusia-Ukraina itu terjadi, kita tidak akan bisa melihat turunnya harga energi dan pangan, sehingga teman-teman di pemerintahan itu harus benar-benar mempersiapkan lebih serius lagi. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir seperti itu memang. Apalagi kalau kita lihat perang ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama. Akan cukup lama? Ya, sampai akhir tahun ini atau bahkan lebih gitu ya. Karena keduanya memang mempunyai pandangan yang berbeda nih antara Ukraina dengan Rusia, masing-masing ngotot sama-sama gitu ya, ngotot sama-sama mempunyai kepentingan mereka sendiri. Dan ini tentu saja sudah mendisrupsi berbagai supply chain dari bahan-bahan pangan ataupun juga fertilizer. Pupuk. Ya? Karena keduanya merupakan salah satu supplier terbesar juga untuk komoditas tadi. Betul. Dan kita di Indonesia sekitar 25% kalau nggak salah gandum kita itu datangnya dari Ukraina. Karena memang lebih murah dibandingkan dengan gandum yang datangnya dari Australia. Nah, jadi itu sudah mengganggu sebenarnya, sudah mendisrupsi supply chain berbagai produk-produk kita yang memang tergantung dari gandum. Dan ini salah satunya yang mungkin bisa Pak Presiden tawarkan, kalaupun nggak bisa mendamaikan dengan pergi ke Ukraina dan Rusia ini supaya bisa produk-produk yang memang masih ada di Ukraina, yang nggak bisa keluar dari situ, itu bisa dikeluarkan, termasuk gandum-gandumnya. Dan ini sangat penting sekali karena cukup signifikan juga jumlahnya. Dan selama ini nggak bisa diperjualbelikan, disuplai ke negara-negara lain. BPS sudah mencatat bahwa memang inflasi Indonesia meningkat karena kenaikan harga pangan. Kalau perhitungan Anda, Mas Yose, apakah kalau perang Rusia-Ukraina ini reda, serta-merta kemudian kita akan melihat bahwa tekanan kenaikan harga ini pangan akan mereda juga? Ya, perang ini kan sifatnya adalah permasalahannya karena permasalahan politik. Kita juga akan harus melihat bahwa ini semua bisa diselesaikan atau ada dampak positifnya itu kalau permasalahan politiknya sudah selesai. Kalau perangnya saja sudah selesai, saya belum melihat bahwa akan segera ini permasalahan suplai pangan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Akan perlu waktu, adjustment antara berbagai pihak. Karena bukan hanya Rusia dan Ukraina nih sebenarnya yang berperang. Juga ada Amerika Serikat. Proksi negara lain ya? Nah, ada proksi negara lain di sana yang sangat penting. Berarti harga bahan pangan yang kita impor masih akan terus naik sampai akhir tahun? Akan tetap mahal maksud saya? Permasalahannya bukan hanya harganya akan menjadi lebih mahal atau tidak. Tetapi ketersediaannya itu juga. Pasokannya. Kalau kita bicara tentang kenaikan harga, masih ada puluhan cara untuk meredam dampak dari kenaikan harga tadi. Tetapi kalau barangnya nggak ada, ini yang udah sulit. Oleh karena itu mungkin Pak Arief nih bisa lebih cepat lagi untuk melihat dan mengantisipasi. Karena kalau nggak, akhirnya kita sudah terlambat
sementara negara-negara yang lain sudah berusaha men-secure supply mereka. Terima kasih. Sebelum ke Pak Arief, saya ingin ke Pak Syahrul dulu. Pak Syahrul, kalau melihat perkiraan banyak orang bahwa perang ini masih sampai akhir tahun, jangan-jangan lebih, berarti kan kedelai, jagung yang kita masih ada impor, itu akan masih tetap mahal, Pak. Dan kalau kita bicara jagung, kedelai, itu kan pakan ternak juga. Lalu pupuknya karena Rusia, Ukraina, produsen juga, semuanya masih akan mahal. Kementan sudah mengantisipasi ini belum, Pak? Ya, saya kira melihat COVID, dampak COVID, melihat climate change, melihat perang yang ada, kita nggak usah nunggu mau kapan. Ini menjadi tantangan untuk kita sebagai negara besar, tapi sekaligus menjadi peluang. Ya seperti tadi Pak Arief sudah sampaikan, ya mungkin inilah kesempatan kita nanam kedelai. Inilah kesempatan kita nanam sagu, sagu kita olah lebih banyak. Ini saat kita menanam singkong yang lebih banyak. Ini untuk substitusi ini bisa kita lakukan. Oh, di negara lain itu karena climate change yang lebih banyak bersoal sebenarnya. Pasti harga daging, harga sapi akan naik. Karena mereka gagal sekian persen produktivitasnya kan turun sekitar 30%. Kekeringan membuat pakannya jadi berkurang. Ada yang juga. kering, ada yang snow-nya berlebihan, mati juga rumput yang ada di sana. Oleh karena itu kita nggak usah tunggu. Substitusinya apa? Kambing kita, unggas kita pun kita perkuat. Ada negara kemudian menutup, dia tidak ekspor misalnya ke Singapura, nggak ada chicken lagi. Kita penuhi aja itu. Bisa, dan sekarang strategi itu yang sementara kita bangun untuk menghadapi ini semua. Tentu saja tidak seperti membalik tangan. Dia membutuhkan proses yang tambah. Kita udah tahu bahwa semua produktivitas akan ditunjang oleh fertilizer yang cukup. Dan sementara fertilizer naik sampai 3 kali lipat di luar. Ini juga nggak boleh kita diam. Ini kesempatan untuk mengajarkan bahwa ketergantungan penuh pada yang seperti ini, itu harus mengajarkan kita bahwa bisa kita lakukan. Sudah langsung diisi dengan produsen lokal, meningkatkan tadi jagung, kedelai, pupuknya juga, atau memang masih baru berencana ini, Pak Menteri? Kita sudah main nih, sudah main. Sudah langsung main? Sudah langsung main, tapi kan tidak seperti membalik tangan. Jagung itu kita butuhkan lahan yang lebih luas, kita tidak lagi bagi-bagi masif-masif begitu, itu reguler. Yang masif-masif seperti itu bagi semua profesi. Tetapi konsentrasi pada area-area tertentu harus dilakukan. Climate change harus kita atasi dengan greenhouse besar-besaran. Teknologi pertanian. Sementara ini udah jalan ini. Kami udah jalan. Melihat harga cabai tiba-tiba naik karena musim naik turun, udahlah buat greenhouse untuk menyangga, tapi produksinya nggak boleh kecil-kecil, besar-besar. Ada resiko gagal? Ada. Tetapi kalau kita mau lihat seperti itu, nah sama dengan pupuk. Pupuk kita harus dorong pupuk organik yang kita miliki. Dan beberapa, katakanlah, kearifan lokal yang ada ternyata bisa menggantikan ini. Cuma kita udah dimanja sekian puluh tahun dengan menggunakan pupuk ini. Nah, Bapak Presiden mengatakan masalah pupuk, apapun namanya, pemerintah akan terus mendagang. Nah, kita berharap Presiden pulang ini bisa bicara dengan Rusia, bisa bicara dengan Ukraina, minimal kan mereka pemasok fosfat, pemasok kaliumnya, bahan pupuknya, bahan pupuk, dan ini mengisi buah gitu loh. Tapi pertanyaannya Pak Menteri, kan kita tahu juga gara-gara COVID, kementerian lembaga banyak yang anggarannya dipangkas, Pak, dengan nama refocusing. Di sebelah ada Mas Andre yang mungkin nanti bisa saya tanyakan lagi. Tapi anggaran yang sekarang ada khususnya untuk ketahanan pangan, cukup atau tidak, Pak Menteri? Ya, kalau namanya anggaran pasti tidak cukup. Pasti kurang. Tapi kan kita harus pakai gagasan yang lebih baru. Pemerintah tidak boleh berkutik dengan APBN aja terlalu sedikit. Ya, kalau mau dibandingkan berapa anggaran Kementan dibandingkan dengan misalnya ekspor yang naik 38%, nggak pernah ada. Orde baru aja hanya 15 kurang lebih ke bawah, sekarang 38%. Nilainya 642 triliun, hanya ekspor dalam 1 tahun. Oleh karena itu memang strategi Kementan penuhi produktivitas dalam negeri dan ketahanan pangan dalam negeri. Tetapi kemudian coba cegah inflasi yang ada, karena tentu masalah yang membuat inflasi antara lain katakanlah telur, bla bla bla, kita harus penuhi, cabai dan lain-lain harus dengan greenhouse. Tetapi kemudian ekspor kita angkat yang lain.
diversifikasi ekspor harus main. Oke. Kendala-kendala yang termasuk pupuk dan lain-lain, kita berharap kita bisa jembatani. Baik. Dan sebenarnya pembicaraan-pembicaraan dari luar, mudah-mudahan Bapak Presiden juga membawa hasil yang seperti itu. Oke. Mereka juga cari jalan kan. Dia butuh fosfatnya, kita butuh fosfat, kita butuh kaliumnya. Tetapi kemudian dia juga mendapatkan harga dari yang baik dari kita. Terima kasih Pak Menteri. Mas Andre, Anda melihat kesempatan itu memang sudah dipakai oleh kita? Kita siap mengisi kekurangan impor ini atau seperti apa? Ya, pertama sebelum masuk ke situ bahwa Presiden kan berangkat ke Ukraina dan Rusia. Saat ini di Ukraina dan Rusia itu gandum lagi panen. Ini momentum. Mudah-mudahan komunikasi Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina dan Presiden Putin itu bisa bawa minimal sesuatu. Kalaupun perdamaian masih jauh, minimal kepastian pangan untuk negara kita bisa. Itu satu. Yang kedua, soal anggaran tadi. Kami sudah membahas pagu indikatif bahwa bulan Juni ini DPR dengan mitra-mitranya, dengan menteri-menterinya sudah membahas pagu indikatif. Nah, pagu indikatif yang terjadi adalah apa? Hampir seluruh kementerian, ya, termasuk Pak Menteri, pagu indikatifnya menurun dibanding tahun yang lalu. Dipangkas anggaran. Dipangkas anggaran dengan materi pandemi dan segala hal. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dari masing-masing lembaga, baik kementerian maupun lembaga pemerintah dan kementerian, untuk betul-betul serius. Dan saya punya keyakinan kalau memang Presiden sudah serius, lalu Pak Menterinya serius, Kepala Badannya serius, DPR-nya serius, kita bisa kerjasama, insya Allah ini bisa kita atasi bersama-sama. Apalagi semangatnya, ini saya bisa merasakan lah semangat di DPR, kita beda-beda partai politik, urusan ini kita pasti bersatu. Gitu. Meskipun pemilu sudah di depan mata, tapi urusan krisis pangan ini harus kita bersatu. Baik, karena kalau perut tidak aman juga bisa negara ini ya. Kita harus jeda dulu, pemirsa, tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara. Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama. Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Tentu kalau ekonomi dunia melemah, saya kira akan dampak ke seluruh negara termasuk bagi Indonesia ya. Ada beberapa jalur. Yang pertama adalah di jalur perdagangan. Permintaan dunia pasti akan melemah karena mereka akan menyesuaikan kapasitas ekonominya. Muaranya akan terjadi, tentu saja suplai pangan di dunia ini akan turun dan ini akan menjadi bagian-bagian dari ancaman kita. Tapi saya sendiri yakin 2 minggu, ya 2 minggu harga minyak goreng curah 14.000 stabil aman di mana-mana. Ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Kalau bicara ketahanan pangan, saya ingin ke Pak Arief. BPN itu kan Badan Pangan Nasional, saya perpanjang, itu kan tugasnya juga menjaga pasokan dan harga ya. Kalau melihat harga-harga impor itu masih mahal seperti sekarang, prioritasnya apa BPN, Pak? Ya, seperti diskusi kita tadi di awal, ya ini kesempatan kita memproduksi dalam negeri untuk produk-produk yang bisa disubstitusi. Kemudian kalau kita tawarkan solusi, yang pertama kita harus bangun ekosistem. Ekosistem. Jadi ekosistem pertanian, ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, end to end. Nah, tadi baru diskusi dengan teman-teman di BUMN, ya, yang perlu kita sampaikan adalah kita mesti ada semacam control tower bersama. Ya. NFA atau National Food Agency, Badan Pangan Nasional, siap untuk mengkolaborasikan teman-teman ini. Control tower itu apa maksudnya? Jadi
kita harus siapkan, misalnya lahan di mana, CPCL-nya Pak Mentan paham banget di mana, kemudian berapa pupuk yang diperlukan. Nah di situ ada kita punya BUMN yang luar biasa. BUMN kita ini selama ini kurang diberdayakan. Jadi tadi diskusi di luar dengan Pak Andre, coba kita dorong berikan misalnya soft loan. Besok saya mungkin bertemu dengan Dirjen Anggaran untuk bicarakan. Kalau memang berat untuk PMN, berikan soft loan. Soft loan pembiayaan dengan bunga yang rendah sehingga teman-teman di BUMN ini bisa berkarya gitu ya. Itu cepat tidak prosesnya Pak Arief? Karena kan kalau bicara perang sekarang, kemudian ancaman inflasi juga, ini kan kita berkejaran dengan waktu untuk menyediakan bahan pangan yang terus naik harganya nih. Itu cukup tidak waktunya yang Anda katakan tadi? Cukup. Cukup waktunya? Kita harus pilih mana-mana yang menjadi prioritas kita. Jadi yang 9 disebutkan dalam Perpres 66 2021 yang tadi Pak Mentan sampaikan, plus minyak goreng, ya, itu memang harus sudah di kita. Ya. Kemudian berikutnya lagi, BUMN ini harus menjadi lokomotif ekonomi nasional. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi fungsi-fungsi yang ada. Diskusi di luar tadi seperti Bulog. Bulog hari ini baru satu aja, beras. Padahal Pak Mentan udah teriak-teriak, jagungku diambil gitu. Nah kemarin seminggu lalu, ya nggak 4-5 hari lalu, kita telusuri tuh. Ya, kan ada teman Dirjen Tanaman Pangan, ya, teman-teman juga sampaikan bahwa produksi jagung itu melimpah. Jadi kalau tadi disampaikan impor jagung, saya rasa kita nggak perlu impor jagung. Pak Mentan tuh tahan tuh, jadi kita sering agak keras-kerasan ya. Tapi jagung ini ya produksinya sudah baik. Sebut ya, mulai dari Sumbawa ya, atau dari atas dari Dompu, ya, geser ya, sampai teman-teman tuh di Sumbawa itu sekarang malah kebingungan bagaimana menjualnya. Logistik, iya. Jadi harus didistribusikan segera ke Pulau Jawa. Karena di Jawa banyak peternak layer, ya, kemudian feed mill. Ya. Sehingga kita ini harusnya memang connectivity. Connectivity ini tadi kalau ditanya mengenai control tower, kita harus tahu nih, mana daerah sentra produksi ya, yang surplus, mana yang area yang defisit. Di cross subsidikan. Iya, sambil kita bangun silo-silo yang besar ya di sentra produksi. Jadi misalnya ada secara teknis kadar air harus 14 atau 15%, kemudian disimpan. Harus bisa sampai ke panen berikutnya. Nah, ini kita yang sudah hitung. Dan kita kemarin saya cek sendiri ya, jadi apresiasi buat Pak Buas dan tim ya. Saya lihat sudah beberapa tempat ya, silo sudah ada, RMU sudah ada, dryer center sudah ada. Artinya tinggal diisi. Jangan nanti silonya isinya oksigen aja, jangan gitu. Isinya itu harus benar-benar produknya Pak Mentan. Nah, ini sudah bisa kita atur. Kemudian kita harus melibatkan asosiasi-asosiasi, melibatkan peternak, ya, melibatkan seluruh pihak. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri hari ini. Ya, ini sangat penting. Kenapa harus kita sampaikan? Karena inklusivitas petani itu kunci sukses kita produksi. Kalau misalnya Pak Mentan sampaikan hari ini, jagung ini dibeli dengan harga di atas 4.000 sampai dengan 5.000, itu artinya bagus untuk petani jagung dan otomatis mereka akan produksi. Hanya harus kita hitung lagi berapa untuk dibeli sama peternak ayam. Yang 50% lebih ada pakannya itu dari jagung. Nah, jadi ini harus sampai dengan dari ujung ke ujung ya. Iya, hilirnya. Kemudian ada satu lagi. Kita juga tidak boleh egois di hilir. Misalnya dengan harga telur hari ini 28.000. Kita selalu sampaikan dengan teman-teman Kementan, Kemendak bahwa ini harga yang benar. 28.000 itu harga yang benar. Masa harga rokok sama harga telur lebih mahal rokok daripada telur? Artinya kita juga harus memberikan empati kita kepada peternak layer, memberikan empati kita kepada petani. Jadi jangan sampai ke depan ya peternaknya berhenti ya untuk memproduksi telur ayam, jangan juga nanti berhenti produksi di hulu tadi jagung atau beras. Mungkin demikian Mas Leonard. Terima kasih Pak Sarif. Mas Yose, kalau melihat ini kan sesuatu yang baik ya kalau mendengar penjelasan dari Pak Menteri, dari Pak Kepala Badan. Tapi apa yang mungkin kita harus juga waspadai supaya tidak kita juga terkena sengat dari inflasi karena bahan pangan yang melonjak? Iya, betul. Saya pikir sangat penting sekali kita melihat itu semua karena
harga pangan itu sendiri seperti sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Seperti tadi disampaikan bahwa bagian porsi konsumsi pangan itu udah meningkat. Pengeluaran rakyat sekarang separuhnya untuk beli bahan pangan. Sudah untuk bahan pangan. Dan untuk masyarakat kelas rendah, miskin yang 20% terbawah misalnya, itu bisa sampai 65% bahkan. Porsi pengeluarannya. Kita itu tadi adalah angka secara rata-rata ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau kenaikan sedikit saja dari harga ini itu akan membuat masyarakat itu menjadi lebih miskin lagi. Berarti harus subsidi ditingkatkan. Nah ini kita bisa lihat, kita harus antisipasi itu. Antisipasinya macam-macam. Subsidi saya pikir sangat penting, tetapi harus kita lihat bahwa subsidi itu bukan produknya. Jangan produk yang disubsidi. Yang disubsidi itu adalah manusianya. Orangnya ya. Orangnya. Wah, ngapain kita mensubsidi produk? Ya, subsidi pada orangnya. Berikan bantuan bantuan langsung yang bisa meningkatkan daya beli. Jadi kalaupun harga meningkat, mereka tetap mempunyai daya beli yang juga meningkat. Presiden pernah mengeluh katanya pupuk disubsidi banyak tapi pupuknya hilang. Betul. Betul ya Pak Mentan ya? Oh tidak betul. Maksudnya begini. Sebentar Pak Yose, silakan Pak Menteri. Produktivitas kita khususnya yang terkena oleh pupuk subsidi itu meningkat. Dan dari data yang ada di Asia Tenggara, produktivitas per lahan per ton per hektar itu kita nomor 2. Yang di atas kita cuma Vietnam. Jadi pupuknya tidak hilang? Ya, tidak langka maksudnya? Kan begini, produktivitas itu tergantung dari pupuk. Jadi anakan dan kesuburan itu adalah intervensi pupuk. Jadi tidak ada yang hilang dibandingkan kalau kita tidak pupuk, ini bisa turun dan kita kehilangan ratusan triliun itu. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan sebenarnya yang lebih efektif bukan memberikan subsidi kepada pupuk, tetapi subsidi kepada para petani. Petaninya yang diberikan subsidi supaya dia mampu membeli pupuk lebih banyak lagi. Tetapi saya pikir ada satu catatan penting bahwa ini kita bicara tentang supply. Ada masalah di dalam ketika kita bicara tentang pangan, itu bukan cuma supply dalam arti kata produksi, tetapi juga ketersediaan yang lebih luas sifatnya. Ya. Dan ini nggak bisa dilakukan dengan produksi, mempercepat produksi. Kita ini bukan dalam periode atau era Kulturstelsel zaman Belanda dulu di mana bisa disuruh orang-orang untuk menanam segala macamnya. Kita ini sekarang sudah mempunyai pasar dan oleh karena itu kita salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah membuka opsi seluas-luasnya, termasuk juga impor. Karena sekali lagi kalau stoknya nggak ada, ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan harganya meningkat. Terima kasih. Mas Andre, singkat saja. Bicara pupuk sekali lagi, orang heboh tiap pupuk itu karena apa? RDKK itu 24 juta ton. Tapi pemerintah hanya menyiapkan uang 8-9 juta ton. Itu yang bikin bicara pupuknya langka. Ya pupuk apa yang langka? Pupuk bersubsidi. Yang padahal kalau kita jujur, di gudang-gudang pupuk Indonesia, di seluruh Indonesia pupuknya banyak. Tapi itu pupuk komersial. Jadi ini yang persepsi ini yang perlu kita luruskan. Pupuk di Indonesia tidak pernah langka. Hanya kita keterbatasan anggaran untuk pupuk subsidi. Nah itu yang perlu kita pikirkan, disampaikan Bang Yose Rizal tadi. Apakah pupuk yang kita subsidi atau petani yang akan kita subsidi? Yang akan dilakukan apa? Yang dilakukan sampai saat ini pemerintah masih pakai ilmu lama. Menyediakan anggaran pupuk subsidi sekitar 8 juta sampai 9 juta. Padahal kebutuhan pupuk subsidi itu sesuai RDKK di beliau ini 24 juta ton. Makanya beliau sering diteror nih sama gubernur, sama bupati, wali kota, anggota DPR juga. Kalau dapilnya habis pupuk subsidinya, termasuk saya pelaku beliau, itu yang terjadi sehingga pupuk langka itu bukan karena pupuk tidak ada. Sekali lagi pupuk langka itu karena pupuk subsidi yang tidak ada. Jadi bukan langka, memang kurang ketersediaan. Kurang ketersediaan karena kurang anggaran juga Bang. Iya, tetapi tidak berarti pemerintah lepas tangan dengan itu. Dengan menggunakan KUR, dengan bunga yang diturunkan, dengan subsidi pemerintah, ini petani kita main di situ kok. Ya, tetapi memang kita butuhkan yang juga itu tadi 24 juta
kita hanya bisa memenuhi 9 juta. Baik. Nah, itu yang berbeda dengan negara lain lah. Misalnya Baik, gitu. kalau saya boleh simpulkan mungkin masalahnya adalah anggaran, alokasi anggaran, tapi kita harus jeda dahulu Bapak-Bapak dan bisa tetap bersama kami. Economic Challenges segera Seru. kembali. Seru ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Yose, kalau kita melihat apa yang dibicarakan sebetulnya relatif siap, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana atau apa ancaman yang masih juga harus kita waspadai supaya kita lepas dari krisis pangan? Ya, pertama kita harus melihat ada yang hal-hal yang harus kita lakukan dalam waktu short term. Ya. Ada yang memang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang short term ini adalah kita membuka opsi seluasnya untuk supply dari berbagai komoditas yang kita butuhkan. Suplainya diamankan ya? Amankan dulu suplainya karena ketersediaan itu lebih penting sebenarnya dari manapun datangnya, termasuk juga dari impor. Oleh karena itu di sini peran Badan Pangan Nasional saya pikir sangat penting sekali. Itu harus bisa melakukan early warning system. Jadi kalau kayak tsunami kan ada early warning sistemnya nih. Ada buoy-buoynya ya? Iya, begitu juga kalau krisis ekonomi ada early warning sistemnya. Kita bisa nggak punya early warning system juga yang langsung memberikan tanda bahwa sebelum 2-3 bulan kita mengalami permasalahan supply, itu kita sudah bisa menyiapkan import misalkan, melakukan mensecure supply-nya. Nah itu dalam jangka pendek harus kita lakukan ini. Dalam jangka panjang itu seperti yang Pak Menteri tadi katakan, segala macam kita mulai merubahlah produksi pertanian kita. Termasuk juga memperkenalkan produksi pertanian yang berkelanjutan, yang sifatnya ramah lingkungan, mungkin dengan menggunakan pupuk organik ataupun berbagai hal yang lainnya, termasuk juga memperbaiki distribusi dan lain-lain. Tapi itu adalah jangka panjang. Dalam jangka pendek sekarang ini kita perlu amankan supply terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Yose. Pak Arief, bicara impor tadi sudah disebut Pak Yose. Yang kita tahu adalah impor ini kan tidak semudah seperti istilah Pak Syahrul membalik tangan. Kita tahu persis birokrasinya tidak mudah, tidak simpel. Apakah Badan Pangan bisa memastikan bahwa ketika kita butuh mengamankan suplai tadi yang disampaikan Mas Yose, bisa bergerak dengan cepat? Tidak nanti tidak pas dengan masa panen, dengan harga komoditas yang sedang mahal. Bagaimana Pak Arief? Iya, terima kasih. Jadi sekarang kita sudah punya early warning system. Jadi dengan kita sudah menghitung 1 tahun ke depan, sebagai contoh misalnya daging. Daging itu kita perlu 700.000 ton setahun. Kemudian kemarin di awal tahun kita sudah secure, artinya Bulog sudah mendapatkan 20.000, 40.000 ton untuk import daging beku India. Itu datanya akurat ya? Akurat, karena kita sudah verifikasi. Karena sekian tahun kita bermasalah dengan data. Hari ini kita pastikan tadi dengan Pak Mentan, dengan Menko Perekonomian, dengan Mendak, ini semua sudah solid hari ini. Kemudian kami punya weekly meeting dengan Pak Presiden, jadi kalau udah nggak bisa bohong lagi gitu kan, kita sama-sama tuh sudah nggak bisa lagi. Jadi memang sudah angkanya sudah firm dan kita akan review terus-menerus gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu kita sampaikan sebagai konklusi, bangun ekosistem. Jadi ekosistem ini end to end ya, kita bersedia untuk menjembatani semua pihak. Yang berikutnya lagi penguatan cadangan pangan nasional. Jadi tolong nanti Pak Andre dengan teman-teman Komisi 4 dan 6 ini kita harus punya cadangan pangan. Pada saat Pak Mentan sudah selesai di on farm, off farmnya harus ada. Jadi teknologi pasca panen, teknologi penyimpanan itu harus ada. Yang simpan siapa? Oh, BUMN. Karena dalam Perpres itu di situ disebut. Bulog. Iya. Bulog dan teman-teman di holding BUMN pangan yang sudah terbentuk. Jadi ini memang harus dikerjakan. Tidak ada infrastruktur sebaik Bulog yang punya lebih dari 1.500 gudang di seluruh Indonesia, ditambah 1.115 lebih yang kita punya di holding BUMN pangan. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih. Mas Andre sudah disebut, bagaimana? Ya, sekarang dari Kementerian BUMN kan koordinasi bagus sekarang. Ya, menurut saya optimis ini bisa selesai. Apalagi kami di Komisi 6 bermitra dengan BUMN, Pak Menteri, bahwa
Kementerian BUMN sudah punya program roadmap yang jelas. Beliau yang bikin roadmapnya itu sebagai dulu mantan dirut BUMN Holding Pangan ini. Dan itu didukung oleh Bulog dan juga saya ingin sampaikan di luar program yang ada dilakukan oleh Holding Pangan itu untuk mensupport kebutuhan pangan, juga Pupuk Indonesia melalui Pak Menteri juga punya program Makmur. Program Makmur itu sudah berjalan sampai bulan Mei 2022 ini sudah 141.000 hektar. Ya. Itu program Makmur itu menjawab. Jadi petaninya memakai pupuk komersial, tapi petaninya dipastikan akan meningkat 50% produktivitasnya meningkat dan fulus pendapatan petani pun meningkat 50%. Nah itu perannya BUMN, mulai pendampingan, mulai pupuk termasuk off-takernya yang disampaikan oleh Pak Arief itu di situ dilakukan. Nah saya optimis kalau semua pihak pemerintah bersinergi, komunikasi sudah tidak ada masalah. Bahkan kalau mendengarkan cerita Pak Arief berarti neraca komoditas itu sudah ada sebenarnya. Dan itu kerjanya Badan Pangan Nasional. Menurut saya sudah tidak ada masalah. Jadi pemerintah sudah tahu kapan saatnya impor. Jadi bukan jadi pemadam kebakaran lagi. Itu yang penting. Terima kasih Mas Andre. Benar atau tidak Pak Menteri bahwa kita aman dari ancaman krisis pangan? Karena beritanya ini positif semua. Silakan. Ya. Dari neraca komoditas yang selama ini kita pegang dan validasi yang kita lakukan sampai daerah, minimal pangan dasar itu kita yakin aman. Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Dan tentu kita berharap 2 tahun kita udah persiapkan. Katakanlah beras kita sekarang ini overstock di atas 7 juta ton, itu kita punya daya tahan sampai 2 tahun ke depan. Kita tahan saja atau sebaiknya dijual juga? Karena kan ada permintaan untuk dijual katanya. Kemarin ini permintaan dari negara-negara lain kan banyak untuk kita mengekspor ke mereka. Sebaiknya kita tahan atau kita jual juga itu Pak Menteri? Sebagian harus kita jual karena ada peluang kan. Misalnya Malaysia menutup semua importasinya ke Singapura. Ini kesempatan kita isi dan itulah yang kita lihat. Tapi tentu saja setelah kita betul-betul secara nasional aman. Nah gitu, itu satu Pak. Yang kedua sedikit dengan pembicaraan yang cukup panjang dengan Bapak Presiden, bahwa Presiden tetap gigih bahwa pupuk nggak boleh dipersoalkan. Apa yang ada kita jamin, apalagi kondisi yang ada sekarang ini, pemerintah berusaha. Ini biar kena banyak yang tonton ini, supaya tidak ada keresahan. Bahwa ada beberapa jenis pupuk yang komposisinya yang berkurang, tetapi NPK sebagai ureanya, sebagai input pupuk dasar, itu insya Allah seperti aman itu. Akan kita lakukan secara maksimal. Mau naik harganya di luar dan lain-lain, instruksi Bapak Presiden, mudah-mudahan pemerintah dan negara masih bisa jawab. Ini karena banyak yang tonton, supaya juga tidak dipersoalkan. Dan ada 5 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan intensifikasi yang sudah ada, ekstensifikasi kepada yang belum dalam segala hal. Yang kedua, kita coba lakukan diversifikasi pangan lokal. Jadi yang makan sagu, yang makan singkong, yang pisang dan lain-lain, ini didorong. Sehingga diversifikasi pangan itu terjadi di seluruh tempat. Dan ini tentu kita berharap para gubernur, para bupati mengakselerasi hal seperti itu. Yang ketiga, memang kita membuat penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Selama ini cuma Bulog aja yang kita harapkan, tetapi kita berharap para gubernur memperlihat cadangan lokal, provinsi, cadangan kabupaten. Kemudian yang keempat, kita masuk ke smart farming. Kita harus sudah masuk di rumah kaca, di greenhouse, dan sebagainya untuk mempercepat proses. Sudah dengan artificial intelligence, dengan robot construction sudah main, dengan Internet of Things untuk bisa mengatur kita punya pergerakan-pergerakan yang ada. Yang kelima, ekspor harus kita dorong. Kita punya macam-macam. Kalau ada kesempatan selama kita sudah aman dulu. Dan katakanlah misalnya sarang burung walet kita, porang kita, itu harus menjadi bagian-bagian yang terus kita dorong untuk. Karena itu dibutuhkan dunia. Saya kira kalau ini ada, dan terakhir sekali, memang seperti yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional, bahwa berstok akhir itu harus ada penampungan. Jangan nanti kalau ada yang musiman, nanti lewat lagi. Mestinya ditampung dulu. Nah itu kita berharap seperti itu. Terima kasih untuk informasinya, Bapak-Bapak semua. Kita harapkan kita benar-benar lepas dari krisis pangan
Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV